Tidak semua nasihat datang dari ruang konferensi pers, dan tidak semua pertemuan singkat berakhir sepele. Di tengah persiapan menuju Moto3 2026, Veda Ega Pratama mengalami satu momen yang langsung menarik perhatian publik balap. Bukan karena hasil balapan, bukan pula karena pengumuman besar, melainkan karena ia menerima wejangan dari sosok yang sejak lama ia kagumi, Marc Marquez. Dari sudut pandang reporter, momen seperti ini sering kali lutut dari sorotan, namun justru bisa menjadi penanda fase penting dalam perjalanan seorang pembalap muda. Moto3 dikenal sebagai kelas yang tidak memberi ruang kesalahan panjang. Setiap musim menjadi ujian mental sekaligus teknis. Karena itu, ketika pembalap berpengalaman seperti Marquez berbagi pandangan, pesan yang disampaikan seringkali melampaui soal lintasan. Pertanyaannya bukan apa yang dikatakan secara detail, melainkan mengapa pesan itu relevan di waktu yang sangat krusial. Dan untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat konteks yang lebih luas. Setiap pembalap memiliki satu fase yang menentukan arah karirnya, dan Veda kini berada di titik itu. Veda Ega Pratama tidak datang ke Moto3 sebagai nama yang tiba-tiba muncul. Ia menempuh jalur pembinaan panjang, dari kompetisi regional hingga internasional, dengan pendekatan bertahap. Dari kacamata pemberitaan, ia dikenal sebagai pembalap yang tidak berisik, namun konsisten. Karakter inilah yang sering menarik perhatian tim pengembang talenta. Memasuki Moto3 2026, tantangan yang dihadapi Veda berubah secara drastis. Lawan yang dihadapi bukan lagi pembalap regional, melainkan talenta terbaik dari berbagai akademi dunia. Tekanan datang bukan hanya dari lintasan, tetapi juga dari ekspektasi publik yang mulai terbentuk. Dalam situasi seperti ini, pembalap muda seringkali dihadapkan pada dilema antara mengejar hasil cepat atau membangun fondasi jangka panjang. Disinilah wejangan dari sosok senior menjadi relevan. Bukan untuk memberi jalan pintas, melainkan untuk memberi perspektif. Namun, mengapa sosok Marquez memiliki pengaruh sedemikian besar? Marquez tidak hanya dikenal karena gelar, tetapi karena perjalanan yang penuh tekanan dan kontroversi. Dalam dunia balap, Marc Marquez adalah figur yang kompleks. Ia dikenal agresif, berani dan tidak ragu mengambil risiko. Namun di balik itu, ia juga dikenal sebagai pembalap yang pernah berada di titik paling sulit. Cedera panjang, tekanan publik dan ekspektasi yang nyaris tidak manusiawi. Dari sudut pandang jurnalistik, inilah yang membuat pandangannya relevan bagi pembalap muda. Bagi Veda, Marquez bukan sekadar juara dunia, tetapi simbol ketahanan mental. Wejangan dari sosok seperti ini seringkali berfokus pada bagaimana menghadapi musim yang tidak sempurna, bagaimana menyikapi kritik, dan bagaimana tetap fokus pada proses ketika hasil belum datang. Moto3 adalah kelas yang sering mematahkan mental pembalap muda. Banyak yang cepat, tetapi tidak semua mampu bertahan. Dalam konteks ini, pengalaman Marquez menjadi referensi penting, bahwa karir besar tidak selalu dibangun dari awal yang mulus. Dan justru disinilah pesan itu menemukan maknanya. Nasihat paling berharga seringkali disampaikan tanpa mikrofon dan kamera. Wejangan Marquez kepada Veda tidak datang dalam bentuk pernyataan resmi atau sesi mentoring formal. Dari informasi yang berkembang, interaksi itu terjadi secara singkat dan informal. Namun, dalam budaya pedok, momen seperti ini seringkali lebih membekas dibandingkan arahan panjang. Sebagai reporter, penting dicatat bahwa isi wejangan tersebut tidak mengarah pada teknik rahasia atau strategi balap tertentu. Fokusnya lebih pada mentalitas. Tentang bagaimana menghadapi musim debut, bagaimana menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, dan bagaimana menjaga fokus di tengah tekanan. Pesan semacam ini sering dianggap sederhana, tetapi dalam praktiknya sangat sulit dijalani. Moto3 adalah kelas yang menuntut kesabaran ekstrim. Banyak pembalap tergoda untuk membuktikan diri terlalu cepat, dan akhirnya kehilangan arah. Disinilah wejangan itu berfungsi sebagai pengingat awal, bahwa bertahan seringkali lebih penting daripada bersinar sesaat. Moto3 bukan sekadar pintu masuk, tetapi saringan paling keras di balap dunia. Menjelang Moto3 2026, persaingan diprediksi semakin ketat. Grid penuh, level pembalap merata, dan margin kesalahan sangat tipis. Dalam kondisi seperti ini, tekanan mental seringkali menjadi faktor penentu. Pembalap yang tidak siap secara psikologis akan cepat kehilangan kepercayaan diri. Ujangan dari Marquez dinilai relevan karena datang dari pengalaman nyata menghadapi tekanan global. Bukan untuk menjanjikan hasil, tetapi untuk membentuk pola pikir. Bahwa satu musim tidak menentukan segalanya,
dan bahwa konsistensi seringkali lebih berharga daripada satu hasil besar. Dari perspektif jangka panjang, pesan ini sejalan dengan pendekatan pembinaan modern, membangun pembalap yang tahan lama, bukan sekedar cepat. Namun, tekanan terbesar justru sering datang dari luar lintasan. Dukungan publik bisa menjadi bahan bakar, tapi juga beban yang tidak terlihat. Seiring meningkatnya sorotan terhadap FEDA, ekspektasi publik ikut naik. Setiap hasil akan dianalisis, setiap kesalahan diperbesar. Dalam dunia balap profesional, situasi ini umum terjadi, terutama bagi pembalap jari negara dengan antusiasme besar. Sebagai reporter, penting untuk menempatkan hal ini secara proporsional. Pembalap muda membutuhkan ruang untuk berkembang. Tekanan berlebihan justru berpotensi menghambat proses. Wejangan dari pembalap senior seperti Marquez bisa membantu menyeimbangkan perspektif, bahwa karir adalah maraton, bukan sprint. Moto3 2026 akan menjadi ujian nyata, bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal ketahanan mental menghadapi musim panjang dengan banyak variabel. Dan disinilah kita sampai pada makna keseluruhan cerita ini. Tidak semua wejangan mengubah hasil, tetapi beberapa mengubah cara pandang. Wejangan dari Marc Marquez kepada Veda Ega Pratama tidak menjamin kesuksesan instan di Moto3 2026. Namun dari sudut pandang jurnalistik, momen ini mencerminkan satu hal penting. Veda memasuki fase karir di mana perspektif dan mentalitas menjadi sama pentingnya dengan kecepatan. Moto3 akan menguji banyak hal, kesabaran, konsistensi, dan kemampuan bertahan di bawah tekanan. Dalam konteks ini, pesan dari pembalap berpengalaman bisa menjadi bekal berharga. Bukan sebagai peta jalan pasti, tetapi sebagai pengingat bahwa proses panjang adalah bagian tak terpisahkan dari karir besar. Dengan demikian, kisah ini bukan tentang sensasi, melainkan tentang persiapan. Moto3 2026 akan menjadi ujian nyata, dan bagaimana Veda menjalaninya akan menentukan arah langkah berikutnya. Dunia balap akan menilai dari waktu ke waktu, bukan dari satu momen. Jika disusun secara utuh, kisah wejangan yang diterima Veda Ega Pratama dari sang idola Marc Marquez bukanlah cerita tentang janji kesuksesan instan. Dari sudut pandang jurnalistik, ini adalah potongan kecil dari proses panjang yang sedang dijalani seorang pembalap muda ketika memasuki fase paling krusial dalam karirnya. Moto3 2026 bukan hanya tentang hasil di papan klasemen, tetapi tentang bagaimana seorang pembalap membangun ketahanan mental, konsistensi, dan cara berpikir yang matang di bawah tekanan global. Wejangan dari pembalap berpengalaman tidak serta-merta mengubah jalannya musim. Namun dalam dunia balap profesional, sudut pandang senior seringkali berfungsi sebagai kompas, bukan penentu arah akhir, tetapi penunjuk agar pembalap muda tidak kehilangan fokus ketika menghadapi situasi sulit. Banyak karir besar dibentuk bukan oleh satu kemenangan, melainkan oleh cara menghadapi kegagalan, kritik, dan ekspektasi yang datang terlalu cepat. Bagi Veda, Moto3 2026 akan menjadi ruang pembelajaran paling keras sejauh ini. Tekanan publik, sorotan media, dan persaingan lintas negara akan hadir bersamaan. Di titik inilah wejangan, pengalaman, dan perspektif menjadi sama pentingnya dengan kecepatan di lintasan. Apakah bekal ini cukup untuk membawanya melangkah lebih jauh? Jawabannya tidak akan muncul dalam satu balapan, melainkan seiring waktu dan proses. Dan disinilah kami ingin mengajak Anda untuk ikut terlibat. Menurut Anda, seberapa besar peran wejangan dari pembalap senior dalam membentuk mental pembalap muda? Apakah pengalaman dari sosok seperti Marc Marquez benar-benar bisa membantu menghadapi kerasnya Moto3 atau justru proses alami di lintasan yang menjadi faktor paling menentukan? Bagaimana pula peran publik dan media seharusnya bersikap, apakah dengan meningkatkan ekspektasi atau memberi ruang agar pembalap muda bisa berkembang tanpa tekanan berlebihan? Tuliskan pendapat, analisis, atau pandangan Anda di kolom komentar. Diskusi Anda bukan hanya menambah perspektif, tetapi juga menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas tentang masa depan pembalap Indonesia di kejuaraan dunia. Kami akan terus mengikuti perkembangannya, dan cerita ini masih jauh dari kata selesai.